Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur dari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kaji kita tentang hadis Arba'in Imam Nawawi. Hadis kita pada kesempatan kali ini berkait dengan berbagai macam amal kebajikan. Hadis ini dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang melonggarkan urusan orang mukmin di dunia, maka nafasallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan kesulitannya di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, maka barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, maka barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fi dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, maka barang siapa yang menempuh jalan, yaltabisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang itu jalan menuju surga. Wa man sama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin min buyutillah, di rumah, di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dan mereka membaca ayat-ayat kitab Allah, wa yatadarrasunahu fi, dan mereka mempelajari apa-apa yang ada dalam kandungannya, maka illa nazalat alaihi sakinah, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali sakinah, ketenangan. Allah akan limpahkan ketenangan. Wa ghashiyatuhum rahmah, Allah akan limpahkan rahmat. Wa khafathumul malaikah, dan Allah akan naungi mereka dengan para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di
sisinya di depan hamba-hamba yang mulia para malaikatnya. Wa man tata'a bihi amaluhu, maka barang siapa yang lambat perbuatannya, lambat amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, dia tidak bisa dipercepat karena ketinggian nasabnya. Karena ketinggian nasabnya orang tak bisa dipercepat amalnya. Gara-gara anak kiai terus anaknya juga kiai, nah semuanya akan tergantung dengan amalnya, bukan karena gara-gara nasabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bihadzal lafaz, dan inilah lafaznya, lafaz dari hadis Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hadis ini lebih cermat sehingga nanti kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak fasilitas-fasilitas amal kebajikan. Di sini disebut beberapa hal. Yang pertama, siapa saja yang melonggarkan kesulitan orang mukmin dilonggarin, dimudahkan urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan longgarkan urusannya nanti di hari kiamat. Di mana hari kiamat itu tidak ada yang tak payah, semuanya payah, berat. Dan di hari kiamat nanti siapa yang mudah melonggarkan, berikan kemudahan kepada hamba Allah, maka nanti Allah akan berikan kelonggaran, kemudahan buat orang itu di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang berikan kemudahan dari kesulitan yang menimpa hambanya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan terhadap kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kalau tadi fil yaumil qiyamah, kalau yang kedua ini menarik karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Plus lebih. Yang ketiga, wa man satara musliman, maka barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka nanti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa masalah katarifan yang tabisu, siapa saja yang melangkah jalan mencari fihi ilman, mencari di dalamnya ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Ini juga kebaikan yang keempat. Yang kemudian, wa mastama qauman, tidak berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang dimaksud adalah masjid, yasluna kitab Allah, kemudian dia membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, kemudian dia mempelajarinya, maka kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihim sakinah, orang-orang yang ngaji ada di majelis taklim, belajar menelaah kitab Allah, maka salah satu fadilahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan. Orang yang ngaji itu jadi tenang. Kalau lihat konteks hadis ini. Yang kedua, waghasyathumur rahmah, Allah akan liputi dengan rahmat. Allah akan turunkan rahmat di majelis-majelis macam ini. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan naungi dengan sayap-sayap malaikat. Malaikat akan mengelilingi majelis-majelis di mana di dalamnya ada ayat Allah dibaca. Wa zakarakumullahu fi man indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang yang ada di majelis taklim ini di sisi
Di hadapan para malaikat, orang-orang yang ada di majelis taklim itu disebut-sebut nama karena Allah memuliakannya. Ini fadilahnya ada di majelis taklim. Jadi kalau kita lihat di hadis ini, maka ada beberapa ragam kebajikan. Yang pertama, berikan kelonggaran. Berikan kelonggaran. Ini khususnya sesuatu hal yang memberatkan. Seperti apa? Seperti bayar utang. Bayar utang, orang yang utang nggak bisa komitmen bayar utangnya kita. Kata Rasulullah SAW, siapa yang melonggarkan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melonggarkan urusannya di hari kiamat. Kasih kelonggaran. Yang bisa sebulan kasih 2 bulan, yang bisa sekian kasih sekian, itu kelonggaran. Bahkan di hari yang lain membebaskan hutangnya itu lebih mulia. Membebaskan hutang, kalau orang itu udah gak mungkin bayar hutang, membebaskan hutang orang yang berhutang itu jadi lebih mulia. Tapi di hadis ini berikan kelonggaran aja itu sudah sebuah kemuliaan. Nanti Allah akan berikan kelonggaran, dispensasi di hari kiamat. Buat siapa? Buat kita yang sudah memberikan kelonggaran urusannya dengan orang mukmin. Yang kedua, ini kebajikan yang kedua kalau kita lihat dari sini, itu memberikan kemudahan dari kesulitan yang ada. Ada seorang muslim punya kesulitan, kita berikan kemudahan. Jadi ini sulit hari ini sulit. Kenapa? Karena fitnahnya yang luar biasa. Fitnahnya yang luar biasa hari ini. Orang susah maka susah aja, sekarang kita udah susah kalau kami susah maka susah aja udah susah. Kita lihat, sehingga kalau ada pengemis kita bingung, kita mau kasih apa enggak. Kenapa? Karena duitnya pengemis ternyata lebih banyak dari kita. Jadi fitnahnya itu luar biasa. Saya tidak mengatakan semua pengemis, tidak semua pengemis, tapi maksud saya hari ini susah. Ada orang ternyata minjem uang, yang minjem duitnya lebih banyak dari yang dipinjam. Jadi ketika itu fitnah luar biasa menimpa kita, sehingga kita mau ngasih kita bingung, kita nggak kasih juga kasihan gitu. Padahal yang di sini siapa yang memberikan kemudahan terhadap kesulitan yang menimpa seseorang, siapa aja, maka Allah akan berikan kemudahan nanti dalam menghadapi kesulitan di dunia dan di akhirat. Bukan di dunia aja, di akhirat juga Allah berikan kemudahan. Allah mudahkan semua saudara kesulitan yang ada. Tapi hari ini begitu fitnahnya, kita udah susah gitu. Sehingga yang korupsi emang yang duitnya dikit, bukan orang korupsi yang duitnya banyak gitu. Kalau korupsi duitnya dikit, ya pasti korupsi karena sedikit duitnya. Tapi yang kemudian terjadi hari ini, orang yang korupsi duitnya banyak gitu. Gimana coba kita menghadapi fitnah yang kayak begini gitu. Maka sering jamaah suka mengatakan, Ustaznya ada pengemis kita mau kasih, kita ragu, jangan-jangan dia mampu, kita nggak kasih, kasihan. Padahal kalau lihat dari sini, berikan aja. Bahwa dia ternyata dia lebih kaya dari kita, ya selain sama Allah. Kalau kita ragu, nggak usah kasih, ya udah nggak usah kasih, gitu aja. Jangan dibingungin gitu. Kita kayak sudah kasih tapi bingung. Ragu ya, saya mau kasih, jangan. Gak usah, tapi begitulah fitnah hari ini. Padahal Rasulullah SAW sudah terang-terang mengatakan siapa yang memberikan kemudahan terhadap kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Harusnya kan kita kasih. Jangan mengemis, belum minta-minta aja. Kalau kita tahu ada saudara kita kesulitan, kita harus care, harus peduli. Tapi hari ini kan susah. Sehingga kemudahan itu dipertontonkan, kesulitan itu dipertontonkan. Yang susah mempertontonkan kesulitannya, yang orang kaya menjual kesusahan orang lain. Itu fitnah sudah sampai tingkat itu. Yang kaya, orang yang susah dijual orang kaya. Yang susah dapat sekian, yang kaya dapat sekian. Gitu. Dijual kesulitan orang. Yang orang susah ngejual kesusahannya untuk mendapatkan simpati orang lain. Padahal di satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin itu
Kalau susah disembunyikan, kalau ada kesulitan disembunyikan. Dia tidak menjadi beban, dia tidak ingin menjadi beban orang lain. Tapi kalau senang dia tampakkan. Kenapa? Dia ingin membagi kebaikan, dia ingin membagi kesenangan. Hari ini kita terbalik, kalau kesenangan kita sembunyikan, kalau kesusahan kita tampakkan. Tapi begitu, ini hadis ini memberikan gambaran pada kita. Sebenarnya mudah, beramal itu beragamnya luar biasa. Mau ngapain aja bernilai kan? Ibadah, bernilai kebajikan. Cuma hari ini jadi sulit karena fitnahnya luar biasa. Kita mau berbagi aja susah. Ada orang berbagi tapi dipenuhi dengan riya, semua. Pengen pamer, pengen dilihat, pengen diposting, pengen macam-macam. Jadi luar biasa. Padahal sederhana ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan sederhana, memang sederhana pada akhirnya. Agar kita mudah memberikan kebaikan, agar kita mudah beramal kebajikan. Gitu. Makanya dirinci gitu oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ketiga, siapa yang menutup aib saudaranya? Menutup aib saudaranya itu kebajikan. Gak usah ngomong kebaikannya, tutupin aja aibnya, itu udah kebaikan. Walaupun di sini Imam Syekh Hussein di satu bukunya dia memberikan catatan menutup aib saudaranya. Dia berikan catatan. Yang pertama, kalau orang yang melakukan aib itu orang baik, orang soleh. Orang soleh bikin kehilangan, dibikin dosa. Untuk orang yang begini emang harus kita tutupi aibnya. Kenapa? Karena memang ada orang yang bebas dari dosa. Tiba-tiba ada seorang ulama berbuat kesalahan, emang bukan kebiasaannya. Disinilah perlunya kita tutup aibnya. Tapi kalau ada orang yang terkenal dengan kemungkaran, kata saya di kitabnya, nggak usah ditutupin aibnya, dibuka aja. Kenapa? Untuk menghindari orang dari kemudaratan. Ini emang biasanya mabok-mabokan gitu. Semua juga orang tahu mabok-mabokan. Kita omongin. Ya emang kerjaannya mabok-mabokan. Kita omongin untuk apa? Untuk mencegah orang dari kerusakan yang ditimbulkan. Jadi ini ada catatannya. Tapi secara umum adalah siapa saja yang menutup aib saudaranya, maka nanti Allah akan tutup aibnya. Bukan di akhirat doang, di dunia juga Allah tutup aibnya, di akhirat juga Allah tutup aibnya. Jadi sebenarnya kita nggak ada yang bersih. Seorang kiai, seorang ulama juga punya aib, cuma masalahnya Allah tutup aibnya. Gitu. Sebagai bagian dari kemuliaannya, sebagian dari perlindungannya, gitu. Sebagai bagian dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita punya aib. Cuma ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan, gitu. Maka kita selalu minta agar aib kita ditutup, gitu. Karena tidak semua orang siap untuk diketahui aibnya. Tidak semua orang siap, gitu. Maka ada satu tulisan Imam Syafi'i itu meminta dinasihatin, ya, karena dia juga sadar bahwa dia juga manusia, ulama juga manusia. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa face to face, berdoa aja, gitu. Jangan di forum. Ada kekurangan, ada siapa yang nggak punya kekurangan, semua punya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutupin aibnya. Di dunia ditutupin, di akhirat ditutupin. So kalau udah dibuka sama Allah, siapa yang bisa sembunyi hari ini? Nggak ada. Kalau Allah yang buka aib seorang, maka nggak ada yang bisa sembunyi dari aibnya.
Itu yang ketiga. Ini jenis amal kebajikan, memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan, menutup aib saudaranya. Yang keempat, mensalam tariqah, yaitu barangkah berjalan di jalan untuk menimba ilmu, belajar, taklim, itu juga kebajikan. Datangnya kita ke majelis taklim juga kebaikan. Kalau lihat hadis ini, bahkan setelah datang di majelis taklim kita baca Quran dan kita mentadaburinya, mengkaji, menelaahnya, maka Rasulullah SAW menjelaskan lebih detail. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan sakinah, ketenangan. Itu jaminan. Jadi kalau ngaji harusnya bikin tenang. Kalau ngaji nggak tenang, ada yang salah. Allah berikan itu. Antara sakinah tahu, sebenarnya Allah akan berikan ketenangan pada orang yang ada di majelis taklim. Allah akan berikan rahmah. Allah akan turunkan rahmah. Allah akan turunkan kasih sayang. Malaikat datang mengelilingi, menaungi dengan sayang. Bahkan di riwayat yang lain, ikan-ikan di laut memintakan ampunan buat orang-orang dari majelis taklim. Itu kebaikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan terakhir Rasulullah SAW menjelaskan, ini penting, catatan ini penting. Kalau ada orang yang lambat perbuatannya, itu nggak bisa dipercepat karena ketinggian asalnya. Ini kan bicara tentang amal. Ini bicara tentang amal. Jangan dikait-kaitkan dengan asal. Anak kiai berarti lebih mulia juga karena bapaknya kiai, nggak ada. Semuanya akan tergantung dengan amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa? Karena yang paling mulia bukan anak kiai, bukan anak ulama, tapi yang paling tinggi. Gitu. Ini jadi catatan, karena jangan sampai kemudian kita merasa sudah aman karena kita anak ustaz, kita sudah merasa aman karena kita anak kiai dan sebagainya, sehingga akhirnya amalnya juga jadi bagus kajian. Atau sebaliknya, kalau bapak kita maaf, orang tua kita maksiat dan sebagainya, juga jangan putus asa. Gitu. Karena kita juga bisa beramal kebajikan. Kalau ini bukan masalah nasab, ini bukan masalah nasab. Sehingga Abu Jahal punya anak Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya boleh kafir, tapi anaknya sahabat Nabi. Ikrimah ini sahabat Rasulullah SAW pada akhirnya, walaupun pada awalnya musuh Islam, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Bapaknya boleh kafir, tapi anaknya otomatis kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah, punya anak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan putus asa gitu. Di satu sisi kalau orang tuanya orang alim juga jangan lengah, jangan semuanya bisa melakukan kejahatan, melakukan kelalaian, melakukan kemungkaran bisa. Tidak ada gara-gara anak kiai terus amalnya jadi otomatis baik, tidak. Tapi sebaliknya kalau ada keluarga tuanya dikenal dengan kejahatannya, juga jangan putus asa, karena semuanya bukan karena asal, tapi karena amal. Kita akramakum indallahi atqakum. Ini jadi catatan. Jadi setelah Rasulullah SAW menjelaskan berbagai macam kebajikan, ini dikasih catatan nasab dan memberi kontribusi untuk memuliakan sholat. Semuanya akan kembali kepada amalnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya pada kesempatan kali ini kita akan berikan beberapa catatan-catatan penting agar kita bisa ngambil pelajaran di hadis ini. Catatan-catatan penting. Yang pertama,
kualitas kita akan ditentukan oleh amal kita. Amal nantinya akan menentukan kita. Kalau amalnya bagus, ya bagus kita. Kalau amalnya jelek, maka jelek juga kita. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, khairun nas, orang yang baik itu adalah maqala umur, orang yang umurnya panjang, ya, dan wahasuna amal, amalnya bagus. Orang baik itu adalah orang yang dikasih umur panjang, terus amalnya bagus, bukan banyak ya, bukan banyak, bagus. Karena di banyak riwayat di dalam ayat juga begitu, Allah diberikan maut dalam ayat kan dia berlaku ayyukum ahsanu amalan, bukan aksaru, bukan banyaknya amal. Allah Subhanahu wa taala hadirkan hidup dan mati bukan untuk apa? Untuk melihat siapa di antara kamu yang amalnya paling bagus. Bagus yang dilihat, bicaranya kualitas bukan kuantitas. Sedikit tapi bagus. Tapi kalau kita bisa melakukan banyak, kenapa enggak? Yang penting bagus. Yang dilihat bagus gitu. Maka kata Rasulullah, orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang dan dikasih kemampuan untuk beramal bagus, amalnya bagus. Umurnya panjang, amalnya bagus. Karena umur panjang itu karunia, tidak semua orang dikasih umur panjang. Umur umatku kata Rasulullah SAW 60-an dan Nabi benar 63 wafat. Ali bin Abi Thalib 63 wafat. Abu Bakar As-Siddiq 63 wafat. Umar bin Khattab 63 wafat. Kecuali Utsman bin Affan 80 tahun. Artinya ketika 60 tahun harus dipersiapkan. Itu udah panjang umurnya. 60 itu udah panjang. Gitu. Jadi kalau sampai 70, 80 gitu. Saya masih ketemu orang yang 100 tahun masih datang ke majelis taklim, masih ngaji, masih hadir sholat jamaah 100 tahun umur. Sehat. Kata Rasulullah, orang yang paling bagus, khairun nas, orang yang bagus itu, manusia yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Sebaliknya, syarrun nas, dan manusia yang jelek, yang buruk adalah manusia yang matolak umur, yaitu orang-orang yang dikasih umur panjang tapi masa akal, tapi amalnya jelek. Ini orang yang buruk. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, Rasulullah SAW menggairahkan kita untuk beramal kebajikan, karena pada akhirnya adalah akhlak. Sehingga Rasulullah SAW diutus di terima akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kalau kita ngaji, kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita haji, tapi akhlak kita nggak jadi lebih baik, ya esensi kita beragama jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah diutus untuk akhlak buahnya, gitu. Buahnya yang kemudian jadi rahmatan dari alamin. Bagaimana kemudian kita sholat jamaah di masjid, terus kita bisa jadi rahmat gitu buat orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita. Jadi lain ceritanya kalau kita rajin ke masjid, tapi sama tetangga ribut mulu. Jadi lain ceritanya. Kalau ketemu orang ribut mulu, kerjanya mengunci, mencaci, memaki, menghina. Rajin sholat jamaah rajin, itu yang salah. Kenapa? Karena pada akhirnya dilihat dari buahnya. Kalau saya pada mengibaratkan ibadah itu dapurnya, akidah itu dapurnya, tempat masaknya. Tapi nanti semuanya akan dihitung masakannya enak apa enggak. Masakannya enak enggak itu diukur pada akhirnya. Bukan ibadahnya nanti gimana tuh. Orang akan lihat buahnya apa. Masaknya pakai merah tempatnya, dapurnya bagus dan sebagainya. Begitu dikeluarin makannya nggak enak buat apa? Hasil makanannya nggak enak buat apa juga. Ada orang yang dapurnya biasa, masakannya biasa, begitu disajikan enak banget masakannya.
Orang kalian enak bukan? Dapurnya urusan ente. Iya, ibadah sholat malam panjang urusan ente. Tapi kita jadi rahmat atau tidak jadi rahmat itu amal kita. Ada nanti amal kita. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada, kita nggak dipisahkan tuh antara kaitan kita dengan Allah dan kaitan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Sholat kepada Allah, tapi aplikasinya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Bagaimana kemudian dengan sholat kita bisa tercegah dari berbuat keji dan munkar? Jadi ada golnya, ada buah yang dihasilkan dari itu. Puasa, urusan kita sama Allah memang, tapi nggak berhenti di situ. Tanpa itu la'alakum tattaqun, action, amal, gitu. Kalau bicara tentang puasa, haji, maka ada haji mabrur. Haji mabrur itu indikasinya setelah haji lebih baik dari sebelum haji. Apa itu? Amal, ada gitu. Sedekah dan banyak amal membagikan kita. Karena akhirnya di situ baru kita jadi berkah, di situ kita jadi memberi manfaat. Ini di sini kita suka lupa itu. Jadi kalau udah sholat jamaah, kita suka nggak? Kita udah sholat rajin, kita udah baca Quran bagus, kita udah sholat duha, kita udah sholat subuh, terus kita abaikan ke yang lain. Padahal itu nuntut tuh. Produk dari itu apa? Orang yang rajin sholat duha apa produknya? Orang yang sering rajin sholat jamaah apa produknya? Orang yang haji apa produknya dari itu semua? Ada hal yang harus dihasilkan dari semua itu. Ini yang kemudian Rasulullah SAW sekali lagi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang dirinya. Ini penting. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini itu semuanya adalah perilaku kebajikan. Silakan Bapak mau bantu saudaranya, untuk air saudaranya, datang ke majelis taklim, baca Quran, itu semuanya kebaikan. Action, bukan lagi sesuatu yang ada di hati, tapi sesuatu yang dihasilkan dalam amal. Yang kedua, dari hadis ini juga kita harusnya bisa memanage amal kita. Amal itu banyak sekali. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini adalah beberapa contoh-contoh amal kebajikan. Tapi yang terkesan di dalam kita ketika bicara di sini, aktivitas kebaikan itu ragamnya banyak sekali, banyak banget. Kalau kita mau kerjain semua, nggak bisa. Karena umur kita nggak cukup untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah dalam kehidupan. Orang miskin aja, kalau kita mau selesai semua orang miskin kita sedekahin. Pertama, waktu kita nggak cukup, yang kedua duit kita nggak cukup. Ada masalah, semudah masalah. Kalau kita harus selesai semua, umur kita nggak cukup untuk menyelesaikan masalah itu semua. Kita mau beramal soleh, amal soleh banyak sekali. Kalau kita mau beramal semua, nggak cukup waktu kita untuk beramal semua. Karenanya hadis ini juga memberikan kekuatan buat kita agar kita bisa memanage amal kita agar lebih produktif, amal kita bisa lebih berkah, memberikan kontribusi yang baik buat kita dan buat orang di sekitar kita. Gitu. Nah, karenanya di poin yang kedua, catatan penting berkait dengan berbagai macam ragam kebaikan, kita harus guna manajemen amal. Amal kita harus dimanage, diatur sedemikian rupa agar memberikan berkah yang lebih besar. Yang pertama, ikhlas niat. Standar harus ikhlas dalam beramal. Pasti amal kita ikhlas karena Allah. Dengan ikhlas amal satu amal jadi berkah. Dengan ikhlas
Allah jadikan amal-amal yang mubah nih, amal-amal yang biasa, makan, tidur, kerja. Orang kafir juga makan, tidur. Tapi kalau kita lihat kan ikhlas itu jadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ikhlas juga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari gangguan setan. Jadi setan itu tidak ogah. Ketika iblis dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu terjadi bergeming. Iblis menawar dia, saya jalankan sama Allah, tapi saya akan ajak hamba-hambamu semua menemani dia di dalam neraka. Cuma kata iblis, ada hambamu yang aku gak mau bodoh. Bahasa kita itu udah sekedarnya. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu iblis terkebenar. Terkebenar, gak bisa diganggu. Itu ketinggian ikhlas, dan ikhlas itu dari sekian banyak syarat-syarat diterimanya amal. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dengan kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ini penting untuk memanage amal. Jangan sampai kemudian amal kita dirusak oleh hal-hal yang sifatnya ria, pamer, sum'ah, ingin dipuji, ingin dia macam-macam. Ini penting. Yang pertama, ikhlas niat. Yang kedua, agar amal kita lebih berkah, kita juga harus berpikir prioritas. Gak semua bisa kita kerjain. Terlalu banyak, umur kita sedikit. Karena kita harus prioritas dalam melihat amal agar lebih berkah. Ini Rasulullah SAW juga contohin dalam konteks prioritas ini ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, di mana Rasulullah SAW akhirnya keluar dari Madinah, perangnya di Uhud, keluar dari Madinah, itu ada seorang pemuda datang pada Rasulullah SAW bertanya tentang jihad. Gimana saya jihad atau ngurusin orang tuanya yang sakit? Ngurusin orang tua sakit itu fadilah, ngurusin jihad itu fadilah. Tapi dalam konteks Uhud, ketika kaum muslimin keluar dari Madinah, itu Rasulullah SAW katakan, gak usah berjihad, urus aja ibunya lagi sakit. Itu ibunya diduluin, ngurusin ibunya daripada jihad. Tapi ketika Madinah diserang dalam peristiwa perang Khandaq, itu Nabi Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Itu juga sama gitu. Seorang pemuda bertanya, ibunya sakit atau berjuang melawan pasukan Ansar. Maka Rasulullah berjuanglah, berperanglah menghadapi pasukan Ansar. Orang tuanya ditinggal. Kenapa? Ketika Madinah diserang. Tapi ketika Madinah Rasulullah keluar dari Madinah, orang anak muda itu disuruh jaga ibunya. Tapi ketika Madinah diserang, Rasulullah SAW perintahkan berjihad. Ini artinya skala prioritas. Waktu kita tidak banyak, kerjaan kita banyak, semuanya kebaikan, tapi semuanya harus diukur dalam prioritas. Karena agar lebih berkah, beri manfaat. Sehingga seorang Utsman bin Affan, satu perang yang akan diikuti adalah perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, bukan apa-apa. Itu karena diperintah oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah sedang sakit keras. Maka Rasulullah minta Utsman jagain istrinya, bukan berangkat ke Badar, tapi jagain istrinya. Makanya setelah perang Badar, Ruqayyah wafat karena memang sakit keras. Ini prioritas. Kita punya duitnya segini-segininya. Kalau duitnya banyak lain ceritanya. Duitnya segini-segininya. Tetangga kita sakit, harinya hari Jumat. Hari Jumat tuh ada terowongan jalan tuh. Ada terowongan jalan. Duit segini-segininya kita mau kasih ke masjid atau kita kasih tetangga kita. Itu prioritas. Kalau kita nggak kasih ke masjid, ada aja orang yang masukin duit ke terowongan. Tapi kalau kita nggak peduli sama tetangga kita, orang nggak tahu kalau dia sakit. Maka akhirnya duit yang segitu-gitunya kita kasih ke tetangga kita, itu produktif. Itu lebih berkah dan itu di manage. Kenapa? Karena duit kita tak banyak.
waktu kita nggak banyak, tenaga kita nggak banyak, sehingga kita harus prioritas dalam agar lebih berkah. Yang ketiga, ini juga dalam memanage Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, tulis tentang satu amal yang kecil tapi rutin. Jadi dilihat rutinnya, kontinuitasnya, dawamnya, istimroriyahnya, berkesinambungannya, itu yang dihitung. Makanya mungkin nggak berat, tapi kita bisa kerjain sampai tua, sampai kita meninggal masih bisa kita kerjain. Itu lebih utama. Jangan yang berat capek, lelah, akhirnya kita tinggalin. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat, ya fulan, jangan kamu seperti si fulan, disebut orang yang lain. Kenapa? Dia dulu rajin sholat malam, tapi sekarang udah ditinggalin. Gede, tapi sekali-kali doang, habis itu ditinggal. Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih senang satu amal yang kecil tapi rutin. Kalau bisa gede rutin, kenapa enggak? Silakan aja. Tapi jangan dibebankan, jangan membebani, jangan berberatin. Sehingga ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu puasa sepanjang hari seperti bulan Ramadan. Itu tuh sama Nabi. Puasa 3 hari, 13, 14, 15, yom berbeda. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu, 3 hari bisa lebih dari itu. Adakah fasilitasnya? Ada. Rasulullah SAW kasih Senin Kamis. Begitu sebut Senin Kamis, kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Oh ya, bisa lebih dari itu. Adakah fasilitasnya? Ada, dikasih oleh Nabi. Puasa, karena Nabi sehari puasa, sehari enggak. Jadi Nabi Daud itu puasa setengah tahun. Kalau kita kan sebulan, setahun sebulan puasa. Kalau Nabi Daud setengah tahun puasanya. Nabi Nuh jadi setahun, setiap hari puasa, tiap bulan. Nabi Daud setengah tahun. Sahabat lainnya ngambil yang setengah tahun itu, sehari puasa, sehari enggak. Masalahnya kemudian waktu itu dia masih muda, asik aja jalanannya. Begitu udah tua dia mikir, dia bilang gini, coba kemarin 3 hari aja ya, kayaknya berat banget. Maksudnya gitu, maksudnya ukur gitu. Ini amal kecil bagus, saya ambil mati, saya bisa kerjain, itu lebih utama. Kenapa? Karena dihitung sama Allah istiqliyah, dawamnya, istimewa kesinambungannya, itu rutinitasnya. Cuma sekali lagi saya katakan, kalau memang bisa gede, kenapa enggak? Gitu. Rutin gede, kenapa enggak? Nah, ini suka disalahgunakan oleh orang-orang yang sedekah. Kata Ustaz, yang penting kecil rutin. Tapi kalau infaknya kecil, yang penting rutin. Ya nggak salah juga sih sebenarnya. Tapi itu suka ya kalau bisa gede, kenapa enggak? Gitu. Ini yang ketiga, rutinitas. Yang pertama ikhlas, yang kedua prioritas, yang ketiga rutinitas, yang keempat kualitas, bukan kuantitas. Bicara apa? Bicara kualitas, mutunya, bagusnya, bukan banyak. Tapi sekali lagi kalau banyak bagus, kenapa enggak? Tapi di sini lihat bagusnya. Maka ayatnya gitu, ayatnya begitu. Ahsanu amal yang paling bagus, bukan amal yang paling banyak. Jadi berkualitas. Jadi kerjain apa aja, sempurnakan amal itu. Mau ngaji, yang ngaji yang benar. Belajar yang benar. Mau kerja yang benar, yang bagus. Jangan dirusak kerjaannya. Yang bagus, biar satu kerjaan tapi bagus. Itu lebih dicintai. Dan yang terakhir, untuk menjaga amal, kita harus manfaatkan momentum untuk menggairahkan kita beramal. Dalam syariat ada setiap bulan ada yaumul bid, itu harinya lain, 13, 14, 15 itu hari lain, itu momentum. Di situ kita muncul gairah kita. Kalau setiap tahun ada bulan puasa, bulan Ramadan, itu momentum meningkatkan kualitas kita. Di Ramadan ada 10 hari terakhir. Di situ ada malam Lailatul Qadar. Di situ momentum, di situ harus kita tingkatkan.
manfaatin momentum ini. Sholat di masjid lebih baik dari rumah. Sholat di masjid itu momentum, manfaatin. Sholat di Masjidil Haram, sholat masjid di Mekah, di Masjid Nabawi 100.000 kali, itu momentum. Jadi ada yang tempat, ada yang waktu, itu manfaatkan. Sholat subuh, itu waktu, itu momentum, manfaatkan. Gitu. Manfaatkan itu kan untuk menggairahkan kita berangkat. Tapi selain syariah, ada momentum dalam kehidupan kelahiran kita, itu momentum. Sehingga kita usianya udah 60 tahun, terus kita ingat kita lahir di tanggal ini, terus itu jadi momentum kita untuk memperbaiki diri. Gak salah, walaupun tidak harus ulang tahun. Kadang-kadang kita jadi ulang tahun, kita agak sinis ngeliat ulang tahun. Kenapa? Karena ulang tahun diisi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Itu. Padahal ulang tahun itu memperingati hari kelahiran, itu kadang-kadang jadi momentum buat kita. Saya udah 60 tahun, ini lahir kelahiran saya 60 tahun, saya udah melakukan apa coba? Hafalan Quran berapa banyak? Hadis ada apa enggak? Berbuat bagian untuk evaluasi, muhasabah, kenapa enggak? Bisa itu dipakai. Itu momentum saya maksud. Yang kedua, hari pernikahan kita. Masih ingat hari pernikahan kita? Jangan kan momentum, kenapa? Kita mikir nanti saya udah nikah udah 10 tahun, saya nyusahin istri apa enggak? Tuh ya. Kenapa? Karena makin kesini, kayaknya saya makin nyusahin istri. Tuh, evaluasi. Saya udah berpikir gitu. Oh saya nuntut terus. Kenapa saya nggak berbagi? Kenapa saya memberikan kemudahan? Itu evaluasi. Hari pernikahan momentum untuk meningkatkan. Kenapa enggak? Masalahnya kita lupa hari pernikahan kita kapan? Yang kedua, yang ketiga, kelahiran anak kita yang pertama lahir tanggal sekian, pas kelahiran kita ingat itu jadi momentum. Saya sudah memberikan apa buat anak saya sudah benar Pak. Masalahnya kita lupa anak kelahiran kita lupa. Kalau saya tetap penting, iya nggak terlalu penting, tapi untuk menggairahkan kita untuk beramal itu jadi penting. Kenapa? Karena itu momentum, dia menyadarkan kita untuk beramal lebih baik. Nggak salah. Momentum ini jadi salah karena kemudian kita suka bikin acaranya yang nggak keluar. Gitu. Hari kelahiran jadi ulang tahun, dia pesta. Tiup lilin, macam-macam. Bukan salahnya kami buat, tapi salahnya cara-caranya. Gitu, jangan salahin ini. Momentum. Kelahiran pernikahan ini 25 tahun, pernikahan perak. Kalau emas berapa? Mas berapa? 50. Oh iya. Wah ini jarang pernikahan perak saya. Tapi akhirnya pesta maksiat malah. Bukan itu, tapi mengenang pernikahan kita itu jadi penting. Paling kan menggairahkan kita untuk beramal kebajikan, untuk jadi orang yang lebih baik. Kenapa? Termasuk orang tua kita meninggal. Momentum jadi presiden. Orang tua kita meninggal. Itu momentum. Kita udah doain dulu. Orang kita udah berbakti, evaluasi akhirnya. Sehingga kualitas amal kita bertambah. Ini kadang-kadang kita suka luput. Ya memang tidak penting, tapi satu sisi dia bisa membangkitkan daerah kita untuk beramal. Itu catatan yang dua. Yang ketiga, dari hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Maha Tahu. Jadi apa yang kita kerjain Allah tahu. Karenanya Allah balas. Gitu. Sekaligus dari sini menunjukkan Allah itu Maha Adil. Nggak kayak kita. Ada riwayat, ada penghargaan, ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Setiap orang yang beramal akan diganti dengan yang lebih baik.
Allah tak takut Rasul itu yang ketiga dan yang kelima ini catatan saya ikutnya catatan itu dalam Al-Istiqamah kata Allah kata Rasulullah SAW masalahkan mereka yang tak bisa fihi ilmu sebenarnya siapa saja yang jalan mencari ilmu maka Allah menggunakan jalan menuju surga itu majelis-majelisnya juga dinaungi mereka Allah berikan rahmat Allah berikan sakinah di dalamnya itu indah banget gitu di majelis taklim. Cuma jangan sampai juga kemudian majelis taklim itu jadi majelis seperti di warung kopi. Kita akhirnya bergibah, kita akhirnya menghujat, kita akhirnya mencela, kita akhirnya menghina orang-orang di luar kita. Yang majelis taklim yang jauh dari keberkahan, yang jauh dari keberkahan. Ujung-ujungnya ngaji menghina, ujung-ujungnya ngaji mencela, ujungnya ngaji menghujat, bahkan mengingkari, mengkafirkan dan sebagainya. Ini jauh dari majelis taklim yang disebut-sebut hadis ini. Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat, malaikat yang menaungi sayapnya, dan Allah menyebut-nyebut kita nanti di hadapan di sisinya. Karena begitu kalau kemudian majelis taklim akhirnya menjadi sarana untuk mengerjakan, mencaci, mencela, dan menemukan permusuhan, kecurigaan seperti itu sampai tidak ada. Tanyanya di sini saya berikan catatan bagaimana kemudian agar majelis taklim itu bisa memberikan keberkahan. Yang pertama buat yang belajar, murid. Saya ini murid juga, bukan guru. Di sini saya guru, tapi di tempat lain saya murid. Bapak di sini murid, tapi di tempat lain bapak guru. Jadi setiap kita harus jadi murid dan guru. Gak boleh jadi murid baru, gak boleh. Dia harus jadi guru. Gak boleh jadi guru mulu. Gak pernah belajar mereka siapa muridnya. Jadi belajar mengajar itu warna kehidupan kita. Bila untuk wali muda kita, untuk tabus. Tapi hari ini saya lihat murid dulu. Yang pertama kalau mau belajar itu takhor nafs, bersih dulu hatinya. Jadi kalau mau ngaji itu hati bersih, istighfar, akan suruh sedekah. Kalau ngaji itu suruh sedekah, membersihkan hati. Sunahnya kalau mau ngaji sedekah dulu. Gitu. Sedekah untuk apa? Untuk bersihkan harta, bersihkan hati. Ini penting. Kalau hati lagi kotor, banyak dosa, ngaji nggak efektif. Ilmu jadi nyangkut, nggak beri manfaat, terhalang dia dari perbuatan maksiat. Jadi kalau datang harus bersih dulu hatinya. Yang kedua, jangan sombong. Ada mentakabur, jangan sombong sama ilmu. Begitu Ustaz ngajinya tentang akidah, kata kita akidah ini sih udah lewat dah. Jangan lewat doang. Ya kajiannya begini itu sudah lewat aja kan. Itu sombong dengan ilmu. Ya ayat itu lagi. Karena ayatnya mana? Ayatnya ini doang 30 juz itu doang kan ayat. Baca Quran 30 juz Bapak pasti balik lagi ke Al-Fatihah. Nggak ada ayat lain. Yang ini mulu, yang ini lagi. Nggak ada. Kenapa diulang-ulang untuk memberikan penguatan? Bapak selesai khatam Quran balik lagi kemana? Al-Fatihah lagi sampai Anas. Terus Al-Fatihah lagi sampai Anas. Udah itu aja. Bapak mau lagi ada lagi nggak? Nggak usah. Ada udah. Gitu. Jadi jangan sombong dengan ilmu. Ayat kadang diulang-ulang.
ketika Bani Israel izkuru nikmati Allah allati an'amtu 'alaikum ya Bani Israel, dan apa yang nikmati-Ku pada kamu. Itu diulang beberapa ayat. Atau di surat sampai 18 ayat itu surat Al-Kahfi ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat surat Ar-Rahman. Itu sampai 18 ayat. Ini ayat yang paling cepat ngapalin. Hafal satu, itu 18 ayat kita hafal. Boleh. Ar-Rahman itu ayat surat yang paling cepat kita hafalin. Kenapa? Karena yang paling satu ayat itu udah 18 ayat kita hafal. Masalahnya nyetelnya itu susah. Nyetelnya itu habis ini susah nyetelnya. Tapi apa ada 18 ayat. Ayat itu diulang-ulang tuh Bapak memberikan penguatan. Jangan terus mengatakan ya itu lagi. Jangan sombong, jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan asatidnya, dengan ustadznya. Kenapa? Karena dia hadir untuk memberikan pengingatan buat kita. Yang ketiga, kurangi kesibukan. Jadi kalau ngaji jangan pikirnya bisnis. Jadi kayak efektif. Apalagi habis ngaji bawa bisnis. Nanti dia jualannya di pengajian. Gak apa-apa sih. Asal jangan di masjid gitu kan. Tapi maksud saya ketika ngaji ya udah konsentrasi dengan ngajian, urusan dunia tinggalin dulu. Kenapa? Karena nanti jadi nggak efektif ngajinya kita. Ini buat kita ya, buat murid. Terus tertib mulai dari akidah, dari iman, Islam. Terus jangan baru ngaji udah bicara tentang ikhtilaf. Udah bicara tentang ikhtilaf, Tuhan boleh apa enggak? Wah ramai pasti ramai gitu. Harusnya tertib gitu. Akidahnya udah mapan, syariahnya udah mapan, pelan-pelan baru masuk ke ikhtilaf. Hal-hal yang jadi ulama aja ikhtilaf gitu. Nah kalau udah ikhtilaf kita ikut imam-imam kita, para mustahid, selamat kita. Jangan istihad sendiri. Jangan istihad sendiri. Ikutin ulama-ulama kita, para mustahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Gimana melihat perbedaan? Lihat perbedaan gimana nyikapinya. Gitu. Ini penting. Karena perbedaan kita dalam masalah itu dibolehkan. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan toleransi. Pada masalah asas emang nggak bisa, nggak boleh berbeda. Tapi pada masalah furu nggak mungkin dihindari. Makanya 4 mazhab itu berbeda dalam mengistinbat hukum, dalam menarik kesimpulan hukum beda. Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, Imam Hanafi begini, beda. Apa kemudian mereka jadi salah? Apa mereka jadi kafir? Enggak, mereka akur sama-sama. Mereka angkat satu dengan yang lainnya. Padahal berbeda. Kenapa? Karena perbedaan di situ perbedaan furu. Ya nggak mungkin kita samai. Tapi pada masalah yang asas nggak boleh juga. Harus sama. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Jangan ada yang 3 rakaat. Kalau 3 rakaat itu bid'ah. Dolalah bid'ah. Kasih tahu kalau ada imam yang sholat subuh 3 rakaat bilang itu bid'ah Pak. Dan bid'ah dolalah bid'ah. Tuh. Terus karena emansipasi besok di Muhajirin ibu-ibu di depan ya, bawa-bawa di belakang, maaf gantian. Tidak ngomong gitu Pak, itu bid'ah dolalah bid'ah. Jelas gitu. Itu jelas, itu bukan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf jangan main-main bid'ah, dikit-dikit bid'ah, padahal itu ikhtilaf. Di ulamanya ikhtilaf. Gitu. Nabi pernah kerjain, tapi gimana setelah itu? Gimana? Itu perdebatan panjang. Kalau yang bid'ah itu sesuatu yang terang, emang terang gitu. Ini tiba-tiba kita kan kalau di sini nih ada kiblat nih, ya kan ada kiblat kalau sholat besok kita bid'ah sholat. Selingkah dan kalau nggak boleh
Itu bid'ah, dolalah, bid'ah. Terang gitu. Kita kalau baca, kalau sholat baca Arab, bacanya pakai bahasa Arab, ribet banget udah bacanya ribet, ngerti juga kagak. Udah besok pakai bahasa masing-masing aja, gitu. Makanya Jawa pakai bahasa Jawa, Sunda pakai bahasa Sunda. Itu bid'ah dolalah, bid'ah terang gitu. Bukan sesuatu yang sama. Jangan dikit-dikit bid'ah. Padahal itu hilang di kalangan ulama. Ulama aja beda, apalagi kita. Kita kan ulama aja berbeda, apalagi kita. Jadi di sini tertib. Jadi tertib agar kita jadi terstruktur, ilmu kita juga terstruktur. Nggak terlalu semangat, nggak pakai ilmu, bahaya. Semangat doang nggak pakai ilmu, bahaya. Orang Khawarij itu semangat tapi nggak ada ilmu, sehingga seorang Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij dengan atas nama Allah. Bunuhnya atas nama Allah karena menganggap Imam Ali kafir. Ali bin Abi Thalib dibilang kafir. Yang bunuh hafiz Quran, Abdurrahman bin Muljam, hafiz Quran, bunuh Ali bin Abi Thalib. Ekstrem kan? Tapi kenapa? Semangat doang gak cukup. Kalau nggak pakai ilmu. Kalau ilmu doang nggak semangat, yang nggak dapat ilmu. Harus semangat. Jadi itu penting, tertib. Sehingga ilmu kita terstruktur. Baik. Ini buat murid, buat guru, siapa harus saya, sama muridnya harus saya. Dan dalam banget sama murid mau datang aja dalam berita, udah datang di malam nih, selesai. Udah datang aja udah alhamdulillah Pak. Ada murid yang tidur, dimarahin sama Ustaz. Besok ada datang lagi dia. Kalau lagi di situ kalau nggak bisa tidur, lagi di sana tuh enak kalau bisa tidur. Jangan, udah tidur, kali capek kali capek. Asal jangan Ustaznya yang tidur. Kalau Ustaznya tidur, jadi tinggal sama jamaah. Kalau ada jamaah tidur, habis subuh, capek mungkin malamnya. Tidur, biarin aja pulas nggak apa-apa. Tadi bangun juga jamaah udah nggak ada. Jadi apa? Jangan dimarahin. Kalau dimarahin misalnya nggak datang lagi. Gitu. Cuma kalau ada jamaah yang kalau ngaji tidur mulu, emang perlu ditanya, lu mau tidur apa mau ngaji? Boleh tuh ditanya tuh, boleh. Tapi kalau sekali-kali dia tidur, ya namanya tidur lah di majelis taklim. Tidur orang di majelis taklim, mau tidur di rumah, cakupan tidur di majelis taklim. Sama-sama tidur, tapi niatnya ngaji. Kemudian jadi tidur itu insiden namanya. Gak digandaki sebenarnya. Kenapa? Karena ngajinya mau enak. Ustaznya ngomongnya pelan, pakai AC, di karpet pun sender aja. Selesai. Gitu ya. Ya coba gimana gitu. Udah ada. Ada yang nggak pernah ngaji datang ngaji, jangan disalahin. Terus aja, alhamdulillah bapak itu ngaji. Jangan begitu datang pak, tumben itu nggak bikin luka pak, tapi sakitnya di sini. Besok aja datang lagi dia. Dia bilang begini, gua ngaji salah. Ya hati-hati ya, jangan marah. Sayang, orang itu sayang sama sahabatnya. Sayang. Jadi Ustaz harus asah ini biar beliau
kasih sayang. Orang ngaji aja udah alhamdulillah datang ke majelis taklim itu udah korban dia, korban untuk tidur di rumah, korban mungkin ada kerjaan, mungkin ada kesibukan, tapi dalam majelis taklim itu luar biasa. Tolong disikapi dengan baik. Ustaz harus sayang sama jamaahnya. Kalau perlu tanya gimana kayak paham, gimana kalau kondisi paham, kondisi bantu, gimana amanah. Kalau perlu, kalau jamaahnya banyak banget kan susah. Paling tidak peduli. Seorang ustaz sampai ada jamaahnya kalau datang nggak pernah terlambat. Tiba-tiba masjid mau dibangun. Tiba-tiba jamaah itu, bapak itu kalau ngaji terlambat terus datang. Itu ustaznya perhatian. Itu kok orang biasanya rajin, ini sekarang terlambat terus. Ditanya, ustaznya nanya sama jamaahnya, kenapa nggak sih bapak itu? Iya, kenapa dulu dia rajin sekarang telat terus? Apa dia bilang? Jamaahnya bilang, Ustaz, itu bapak kalau ngaji pakai sepeda, rumahnya jauh, lewat pematang sawah. Kalau ngaji jam 5, dia berangkat jam 4 dari rumah, sejam baru sampai ke masjid ini. Itu aja luar biasa. Sekarang kita bangun masjid, dia mau kontribusi untuk bangun masjid. Apa yang dilakukan? Dijual sepedanya buat bangun masjid. Makanya dia jalan lama, telat. Kenapa? Dia jam 3 dia jalan aja sampai sini udah telat, sampai di masjid. Itu Ustaz sampai nanya, sampai ada kejelasan itu. Apa kata Ustaznya? Ya udah, kalau gitu kita saweran, kita bikin sepeda baru buat bapak itu. Oh, itu syafaqah, itu cinta, kasih sayang dengan jamaahnya. Kalau itu yang terjadi, majelis taklim ini berkah. Amin. Berkah. Bukan segini nih, kayaknya barata kawan ustaznya. Kalau ustaznya care, kasih sayang. Yang berikutnya tidak mencela. Ustaz jangan mencela, apalagi bukan spesialisasinya. Dia fikih, jangan mencela orang yang ahli tafsir, bukan kapasitas dia. Sesama ahli tafsir aja jangan mencela, apalagi bukan kapasitasnya. Ahli hadis, bukan ahli hadis mencela ulama hadis, jangan tahan. Karena nanti majelis jadi sarana menghujat, mencela, menghina para ulama. Itu jadi destruktif, jadi merusak majelis semacam ini. Jadi yang tanya jamaahnya dan yang tanya jamaahnya bukan budaya. Oh iya, yang tanya jamaahnya diarahkan sama jamaahnya. Sama ustaznya, biar tenang, biar teduh, atau dipending nanti di luar majelis. Kalau itu khawatir meresahkan, berikan klarifikasi kalau nggak perlu klarifikasi. Jadi nggak begitu ngaji akhirnya resah, jamaah resah, pulang bingung. Gua ngaji bingung, nggak ngaji bingung. Maksudnya kan gua ngaji biar nggak bingung, bukan begitu ngaji gua malah bingung. Aduh gua nggak ngaji dah. Repot, jadi tanggung gitu. Jadi pulang itu jamaah di kepalanya tanggung. Gimana sih sebenarnya ini? Gitu. Nah ini juga harus hati-hati. Ini penting nih. Tapi paling tidak jangan sampai mengusik saudara yang lain. Gitu. Dan apa mungkin salah atau mungkin lebih pada tekstual hadis. Kita jangan menyebut personal, jangan menyebut kelompok, jangan menyebut hal-hal yang sifatnya aksesoris. Ini penting. Tidak mencela. Yang berikutnya ketika mengamalkan ilmunya. Sebaiknya ustaz itu mengamalkan ilmunya. Kalau mengamalkan ilmunya juga gak enak kita. Yang ngaji jadi gak enak. Walaupun sebenarnya itu urusan dia sama Allah, gak penting buat kita. Kita kalau ilmu ambil aja udah. Soal yang ngajarin gak melaksanain itu urusan dia sama Allah. Jangan terus kita mengatakan udah gak usah dengerin dah. Orang dia juga gak benar, dia aja gak benar, gak usah dengerin dah. Jangan.
Kalau kita nggak dengerin, kita nggak dapat kebaikan. Dengerin aja kebaikan buat kita. Bahwa kemudian dia nggak laksanain, itu urusan dia sama Allah. Kalau bisa ditegur ya kita tegur, kita ingatkan kita ingat. Tapi kalau enggak, ya tetap aja selama yang diberikan kebaikan. Seperti ini. Kenapa? Karena belum tentu kita juga melakukan kebaikan. Ngaji tapi nggak ngamalin juga. Ustadznya nggak ngajar, nggak ngamalin, muridnya nggak belajar, nggak ngamalin juga sama. Jadi gak pernah saya cerita ada ustadz beberapa tahun ngaji di masjid yang diajarin bagus tapi amalnya nggak sesuai. Akhirnya jamaahnya protes loh. Ustadznya saya perhatiin udah lama ngaji, ustadz ngomong doang, ngomong cuma ngomong doang. Ustadznya bagusnya bagus, tawadhu. Kata ustadznya ya alhamdulillah, anda dinasihatin memang amalannya jauh dari ilmu yang anda punya. Sampai situ cakep tuh, udah cakep tuh. Dia sadar ustadznya. Cuma ustadznya habis itu bilang begini, tapi mendingan saya daripada jamaah. Kenapa? Jamaah cuma dengar doang, nggak ngamalin juga. Kalau saya penting ngomong, nggak ngamalin. Kalau jamaah dengar nggak ngomong, nggak ngamalin. Mendingan dia ngomong nggak ngamalin. Kalau jamaah nggak ngomong, dengar aja nggak ngamalin. Akhirnya saling menentu, nggak selesai. Gitu. Tapi yang sebaiknya emang jangan yang itu kenapa kabur maktan yang dawai antar dulu ini penting. Mengamalkan ilmunya, tidak meminta pada muridnya. Itu jangan minta sama muridnya. Kalau muridnya ngasih itu murid, tapi ustaz yang minta sama muridnya. Untuk apa? Untuk jaga keikhlasan. Nanti kalau begitu ustaznya mau datang ke jamaah yang kaya aja. Masjidnya bagusnya nih, gede kan nih, kaya kan. Aku datang kalau mau sholat kecil, ngapain juga aku datang. Susah. Atau kalau mau undang gua sekian ya, kalau nggak bisa maaf ya, nggak bisa. Itu nggak bisa yang begitu. Gitu. Kan tak mungkin. Jamaah dari dulu begitu, ustadznya udah begitu. Jamaahnya masih begitu aja. Yang tukang bakso masih tukang bakso, jual bakso, yang masih gojek masih gojek. Ya ustadznya makin hari makin kasihan jemaah. Jadi ini penting, jangan pamrih sama muridnya. Ini penting. Gue jaga keikhlasan. Kemudian jaga ketinggian akhlak. Jaga kemuliaan ketinggian akhlak, ditampilin akhlak, diutamain akhlak. Ini catatan yang berikutnya. Yang terakhir sedikit ini penting, menjaga aib, menutup aib. Yang kemudian disebut ghibah. Apa semua pembicaraan tentang orang lain jadi ghibah? Enggak. Ibnu Taimiyah ini Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin juga jelasin ghibah yang dikecualikan. Boleh ngomongin ghibah, tapi ini kan masuk dalam ghibah. Ini sekedar aja catatan aja, agar kita jangan dikit-dikit mengatakan itu ghibah, padahal di situ dibolehkan ghibah, gitu. Nggak dimasukkan dalam kategori ghibah. Apa itu? Orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh ngomongin orang yang menzalimi untuk mendapatkan keadilan. Bapak dizalimi, datang ke hakim ngomong, Pak, saya dizalimi. Dia dizalimi siapa? Itu rahasia Pak, nggak boleh ya. Gak bisa, harus dijelasin siapa yang zalimi si bulan, zaliminya gimana? Saya tadi begini jelas kok, ghibah. Nah yang begini boleh untuk mencari solusi. Yang kedua untuk mencari kemaslahatan. Mau nikah nih, ibu mau nikah, yang melamar dua. Terus ibu bingung. Ibu nanya sama ustaz di sini, Ustaz Samsul, Ustaz siapa tanya? Ustaz, ini ada dua orang melamar saya.
Yang dua si Ano masih Ano. Oh, terus Ustaz bilang kalau si Ano nih yang ini dia pelit, mau suaminya pelit. Kata ibunya enggak, yang mau nikah enggak ada kalau pelit. Yang kedua kalau si pulang kamu pun lah itu gibah. Nabi ditanya sama Hind bin Uqbah, sahabiyah yang datang ke Rasulullah, nanya tentang Muawiyah dan Abu Sufyan. Muawiyah miskin, Abu Sufyan pelit. Di satu riwayat Muawiyah, di satu riwayat ada Muawiyah miskin, satu riwayat ada disebut namanya tapi suka mukul. Itu diceritain sama Nabi, yang satu suka mukul, yang satu pelit, yang satu miskin, yang satu pelit dan suka mukul. Itu diceritain sama Nabi di depanin. Itu gibah secara fisik, tapi dia tidak masuk dalam kategori gibah. Yang ketiga, bicarain orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat dibicarakan, semua orang juga tahu ahli maksiat kita omongin. Boleh, itu kan untuk terhindar dari kemudaratan yang ditimbulkannya. Penguasa zalim diomongin penguasanya, boleh penguasa zalim terus diomongin agar terhindar dari kezalimannya. Boleh, warning buat rakyat, warning buat masyarakat agar tidak tertipu, agar tidak terjebak, agar tidak ditindas dan sebagainya. Boleh. Atau menyebut namanya untuk mengidentifikasi. Oh Bapak Ahmad banyak, ada 3 orang akan nanya Ahmad yang mana, agar tidak nanya mulu, terus diidentifikasi Ahmad yang pincang. Ada 2 Ahmad, yang satu pincang, yang satu enggak. Kalau ngomong Ahmad orang bingung Ahmad yang mana. Akhirnya diidentifikasi, kan ternyata yang satu pincang, maka kita sebut Ahmad yang pincang. Itu ngomongin orang pincang. Tapi kalau itu mengidentifikasi dan yang pincang juga tahu dan dia lebih senang disebut Ahmad pincang agar lebih dikenal orang, maka itu lagi gibah. Si fulan yang buta, itu kalau disebut fulan buta dia senang gitu, karena yang lain kan nggak buta, dia orang yang buta. Sehingga kalau nyari dia langsung tahu si fulan yang buta, enak. Tapi itu kan gibah. Itu boleh untuk mengidentifikasi, dan orang yang identifikasi nggak merasa jadi rendah, nggak merasa dihina apa-apa. Maka tanya dulu, Bapak bincang nih, gimana kalau kita balik si bincang? Bukan menghina, untuk mengidentifikasi agar lebih dikenal. Siapa ini? Si anu bincang, si anu buta, si anu hitam. Karena si anu ada dua, ada yang putih, ada yang hitam. Ini yang mana? Yang itu boleh putih. Akhirnya diidentifikasi, boleh. Jangan gibah. Selama yang disebut tidak merasa dihina. Itu catatan. Kan tadi ada satarullah, Allah akan nutupin aibnya ketika kita nutupin aib saudara kita. Jadi jangan mudah-mudahan saudara-saudara yang bicarakan sesuatu itu aibnya tidak ada hal-hal yang tidak. Dan itu disebut juga oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah dan banyak para ulama-ulama besar. Ini catatan terakhir di hadis ini. Silakan kalau ada yang sharing ngobrol lagi, kalau ada. Kalau nggak ada apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini ada yang terakhir saya agak sedikit ingin mempertegas dari pendalaman mengenai terbunuhnya hari yang bunuh itu orang Islam, orang Khawarij, habis lagi bunuh pakai menyembah Allah. Itu kira-kira gimana?
muncul di zaman Rasulullah SAW. Udah ada ketika semangat tinggi, ilmunya sedikit. Semangat tinggi, ilmunya sedikit. Itu disarankan dalam hadis ketika Rasul bagi ghanimah. Ketika Rasul bagi ghanimah, ada seorang bintang rambutnya cepat, kira tuh saat rambutnya pendek. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Muhammad adil dong. Gitu. Kata Rasulullah, kalau saya nggak bisa adil, terus siapa yang lebih adil dari saya? Kalau Nabi aja nggak bisa adil, terus siapa yang lebih adil dari Rasulullah SAW? Ini kesalahan orang ini apa? Kesalahan si orang bintang rambut Jepangnya apa? Bukan masalah adilnya, adil itu satu hal yang bagus. Cuma bisa jadi yang dimaksud sama dia, adil itu harus rata. Dibagi dua ya dua-dua, tiga ya tiga-tiga. Adil itu bukan sama, adil itu proporsional. Sehingga anak kita yang SD kita kasih 5.000, anak kita yang SMA kita kasih 20.000, itu adil. Jadi nggak adil kalau anak kita yang 5 tahun kita kasih 5.000, yang SMA kita kasih 5.000 juga. Itu jadi nggak adil, sama tapi nggak adil. Nah, kesalahan si Arab Badui tadi adalah karena dia nggak punya ilmu. Dia pikir adil itu sama, nggak nyampe ilmunya, gitu, nggak nyampe ilmunya. Makanya jadi keras, kenapa? Karena semangatnya tinggi. Ini bahaya. Maka dari awal saya katakan semangat aja nggak cukup, harus didadar dengan ilmu yang cukup, baru dia beri berkah. Kalau enggak, dia merusak. Kemunculannya ketika Ali dengan Muawiyah berperang, semuanya dalam rangka istihad. Ya, Muawiyah istirahat, Ali istirahat, tapi akhirnya ujung-ujungnya perang nggak selesai. Keluarga itu udah terbunuh. Akhirnya musyawarah, iya kan? Musyawarah, bikin perjanjian. Caranya gimana? Sebelum perjanjian itu Muawiyah terdesak. Begitu terdesak dia ngangkat Quran di tombaknya. Kita angkat Quran tombaknya. Kata pengikut Ali, dia udah angkat Quran, jangan diserang lagi. Tapi kata Ali, enggak, itu cuma muslihat biar kita nggak menyerang. Tapi kebanyakan pengikut Ali udah nggak menurut sama Ali. Orang udah pakai udah masuk Quran, kenapa mesti perangi? Ini yang kelompok yang ini. Tapi kata Ali, enggak, itu cuma muslihat. Tapi akhirnya karena kebanyakan pengikut Ali mengatakan jangan diserang, maka Ali akhirnya ngikutin pengikutnya, nggak diserang. Tuh, sampai sini. Akhirnya terjadi perundingan, tahkim namanya, bertahkim. Diutus dari Muawiyah satu, diutus dari Ali satu. Berunding, keputusan apapun harus diikuti oleh semua pasukan. Itu bertahkim namanya. Nah, yang kelompok tadi nih yang minta agar jangan diserang Muawiyah, yang kelompok Ali, dia melihat ini Ali udah berhukum bukan hukum Quran, tapi berhukum sama manusia. Maka sekelompok besar yang Ali tadi yang nggak mau nyerang Muawiyah tadi, ini mengundurkan diri dan mengatakan Ali kafir karena sudah berhukum dengan manusia, bukan dengan hukum. Ini juga karena kepicikan, kedangkalan dia memahami nas. Kafir Ali, maka mereka keluar dari barisan Ali, maka disebut Khawarij. Tekstual gitu, memahami nas itu tekstual. Gak berhukum sama Allah berarti Al-Quran. Kalau sama orang kumpul sama orang terus bikin keputusan itu berarti gak berhukum sama Al-Quran. Kan gak begitu pahaminya. Selama kemudian dua orang berunding dan pemahamannya kembali kepada Quran, dia nggak masalah. Tapi Khawarij nggak mau, dia letterlah memahami nas itu letter. Gitu. Quran dia harus pakai Quran, bukan pakai manusia. Gitu. Akhirnya dikafirin Ali itu, maka mereka keluar dari kelompok Ali, apa disebut Khawarij. Ekstrim. Kata Rasulullah tidak karena banyak sujud. Artinya berkah, karena lama berdiri dalam sholat, badannya kurus, rajin puasa, matanya merah karena saking seringnya menangis.
dan lidahnya nggak berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Nabi, kalau ketemu bunuh. Kalau ketemu orang itu bunuh, habisin. Bahasa itu habisin. Kenapa? Khawarij itu yang merasa paling benar, merasa paling suci, sehingga di luar kelompoknya kafir. Maka Khawarij itu banyak membunuh para sahabat Nabi. Salah satunya ada Abdullah bin Khabar, anaknya Khabar. Itu ketika jalan ketemu dihadang oleh Khawarij, begitu tahu dia bukan Khawarij, dia dibunuh. Punya istri, istrinya dibunuh. Istrinya lagi hamil, dibuka, dibelek, bayinya dicacah-cacah oleh Khawarij. Yang rajin baca Quran, yang hafiz Quran, yang lidahnya berzikir, tapi bisa mencacah-cacah bayi seorang sahabat, karena menganggap sahabat itu sesat. Dan kebanyakan orang Khawarij itu orang kuno yang semangatnya tinggi, ilmunya kurang. Jadi bahaya nih, hati-hati, semangat tinggi, ilmu kurang. Akhirnya rajin bikin fatwa, nyalain sana, nyalain sini, padahal nggak punya ilmu. Bahaya, bikin keresahan, kegaduhan di tengah-tengah umat. Menariknya Rasulullah bilang Khawarij itu anjing-anjing neraka. Dan Bapak jangan harap itu selesai, karena harap Khawarij akan ada di setiap zaman. Setiap zaman ada Khawarij. Orang-orang yang ekstrim begini selalu ada di setiap zaman. Sampai datangnya Dajjal. Kalau Dajjal datang, maka orang Khawarij akan menjadi pendukung utama dari Dajjal itu. Itu yang ibadahnya bagus, baca Quran, rajin, hafiz, menjadi pendukung Dajjal. Ekstrim memang. Gambarannya ekstrim, tapi itulah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Makanya semangatnya jangan cukup. Baru ngaji 2 bulan udah ngafir-ngafirin orang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nyala-nyalain para ulama. Padahal dia bukan ulama, dia ubaru kan. Dia ubaru udah ngata-ngatain ulama. Nggak pantas lah adabnya, etika. Jadi orang yang semangat tinggi, ilmunya kurang, kesalahan fatalnya orang begitu biasanya nggak punya adab. Semangat tinggi, ilmu kurang, celahnya adabnya rendah. Biasanya adabnya masalah, karena ilmunya semangatnya nggak didukung oleh ilmu, nggak punya adab biasanya. Itu Khawarij. Tapi nanti kalau kita ada sentuh Khawarij kita bahas. Ada ciri-ciri Khawarij. Maka saya katakan ini nggak pernah hilang, akan ada di setiap zaman sampai datangnya Dajjal. Dia akan mendukung, menjadi pengikut setia Dajjal. Alhamdulillah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan amal, dasarnya ikhlas. Sementara kontranya adalah munafik. Bagaimana orang munafik ini terhadap amalnya, terkait dengan amalnya? Karena di dalam kehidupan ini terlalu banyak orang munafik yang mungkin akan mempengaruhi bagi mereka yang ingin berbuat ikhlas. Jadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau urusan munafik ini urusan hati. Karena ini urusan hati, maka kita jangan melihat orang, tapi kita melihat diri sendiri. Itu penting. Kenapa? Karena ini urusan hati. Urusan hati bukan orientasi kita, bukan area kita. Ada orang umroh terus selfie, terus di share gitu. Terus kita bilang riak, nggak bisa kita bilang riak. Itu urusannya bukan urusan kita. Kita akan tetap mengatakan itu baik. Karena umroh nggak baik. Umroh yang dikerjain umroh, kecuali perbuatannya maksiat, boleh kita bilang. Jadi pekerjaannya umroh terus dia sharing, positif aja. Jangan ngomong
nasi, umroh dan sebagainya. Terus terakhir kemarin ada orang ibadah haji gendong ibunya, ibadah haji tawaf gendong ibunya di apa? Medsos, jangan lupa. Ya kalau seperti kalau istighfar nih mungkin nggak masalah. Cuma hari ini kan di Mekah udah ada yang bisa jalan sendiri, udah bisa didorong, nggak usah digendong-gendong. Gitu. Kalau sudah digendong-gendong, sekarang udah ada punya rem sendiri, dia muter sendiri di tawafnya ini. Kalau pakai dorong, ada yang pakai didorong kita, jangan digendong-gendong. Cuma ada orang yang menggendong, saja, jangan lupa. Itu amal, beliau atau jangan itu arealnya bukan kita. Yang jelas itu perbuatan baik. Nah munafik juga begitu. Kita cuma bisa melihat zahirnya. Jadi baik, ya udah kita anggap baik. Bahwa kemudian dia jadi gak baik itu urusan Allah. Maka digambarin sama Allah. Wa idza qamu ila shalah qamu salah yura'una nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Kalau munafik kalau salatnya malas. Kalau rajin masih ada maunya, yura'una nas, pamer dia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Kenapa bisa begitu? Karena dia enggak ingat Allah kecuali sedikit. Ini buat pelajaran buat kita. Kita yang belajar di situ. Jangan sampai begini gitu. Kemudian nanti ada orang yang begitu, ya udah kita cuma bisa melihat lahirnya. Akhirnya nilainya selain sama Allah. Kalau melihat konteks begini, ya memang akhirnya sia-sia. Apa aja dikerjain sama orang munafik jadi sia-sia. Kenapa? Yura'una nas, dia cuma pamer. Masalahnya. Ya nggak ada nilainya dia benar. Kalau mau tanya sama orang munafik gimana? Sia-sia. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan karena Allah. Nggak ada ikhlas. Karena cuma pengen dilihat ini, pengen dilihat itu, dan sebagainya. Nggak ada nilai. Kalau ditanya amal orang munafik dia nggak ada nilai. Kalau lihat itu dalam konteks itu, karena orang munafik cuma main dikasih. Cuma main dikasih tatarannya, bukan bicara isi. Harusnya isi dan casing. Kalau orang munafik main dikasih, bukan diisi. Hatinya tak beriman kok, hatinya maksiat, tapi pakaian tangan. Tampilan tangan, walaupun hatinya bermaksiat, itu difaham esensi kemunafikan. Ayat tahun dibuka sanggung, wayakul tasma dikauli. Kalau kamu lihat penampilan mereka, kamu dibikin kaku. Kalau dia udah ngomong paling asik dengerinnya. Tapi kata Allah gak ada usahanya. Orang munafik gak lebih dari kayu yang bersandar ke bawah, tidak berangkat, ke atas dia bercabang, rapuh. Gak berangkat dari iman yang benar. Cacat, rusak. Itu kalau ditanya amalnya, gak ada nilainya. Kalau lihat orientasi orang munafik cuma ria, pamer. Kalau sekali lagi ini diceritakan sama Allah, sekali lagi agar kita bisa bercermin. Jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Buat kita bukan buat orang lain. Tapi ini susah karena mencela diri, mencela orang lain lebih kritis daripada mencela diri sendiri. Kalau mencela orang itu kita cerdas banget, tapi kalau udah mencela diri jadi bego banget. Jadi bodoh banget ini kalau udah nyala diri. Kalau nyala orang cerdas banget. Tapi itulah kita. Makanya kita berjamaah begini bisa jadi cermin. Kita saling mengisi satu otak sama lain. Tidak ada yang lebih di antara kita. Jadi, karena setiap kita pasti bisa melakukan kesalahan. Sampai sini cukup. Kalau cukup kita akhiri. Semoga ini bisa beri manfaat. Kalau ada salah, ada hilaf, ada lupa, saya minta dimaafin. Kita cukup, kita akhiri kajiannya sama-sama baca penutup majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biar